terutama kucing-kucing kecil yang nggak ada induk. Nah itu sih seringnya kita bawa pulang, kita rawat sampai sehat. Setelah sehat baru kita coba open adopt. Ya karena memang kita kan keterbatasan dana, keterbatasan tempat juga, sebenarnya sih tidak ingin jumlahnya makin banyak. Karena terus terang kalau makin banyak kan perhatian terbagi kan, tidak bisa maksimal. Sedangkan kita yang ngerawat cuma 2 orang aja gitu. Tapi ya sekali lagi ya itu yang tidak apa ya istilahnya kayak suka dukanya. Ya betul. Sukanya mungkin ya kita bisa berbagi dengan mereka Mas, dengan apa ya ada kepuasan tersendiri lah, bisa menolong mereka gitu, karena ya kita tahu sendiri kan kalau kucing kan harus makan yang berprotein, ikan gitu. Kalau mungkin kalau kambing bisa makan rumput lah kayak gitu ya. Kalau kucing kan nggak bisa. Kebanyakan yang sekarang mungkin realita di lapangan ya mereka tuh banyak kelaparan, ya sampai kurus, bahkan mati di jalan kayak gitu. Nah itu kita bisa menolong mereka, kita bisa ngasih tempat yang hangat, kita bisa ngasih makan mereka tiap hari, itu udah kesenangan buat kami sih, sukanya seperti itu mungkin ya. Tapi dukanya ya ketika dapat kiriman. ya itu maksudnya ini sering sekali mungkin dikira kita ini mungkin kita memang sayang kucing, jadi orang kadang suka seenaknya buang kucing di depan rumah, ya padahal kan ya kita juga keadaannya sedang terbatas gitu, ya memang. Ya seperti itu sih dukanya. Terus ya mungkin kadang sudah harus makanan sudah habis, kan dananya juga habis, seperti itu sih duka-dukanya kayak gitu sih Mas. Berarti mencari solusi tadi dengan baru-baru ini open donasi untuk makanan aja. Untuk makanan aja sih Mas. Ya karena memang ya kita ya sebisa mungkin sih istilahnya memenuhi kebutuhan mereka dengan pribadi lah, karena memang kita kan bergerak dari pribadi kan gitu ya, seminimal mungkin nggak mau merepotkan orang juga sih kayak gitu. Tadi sterilisasi pun sering suka dilakukan ya, sterilisasi kucing. Untuk istilahnya kan kita ini kan ngambil kucing dari jalan, menyelamatkan kucing, bukan menyelamatkan, istilahnya menyelamatkan kucing dari jalan. Nah setelah sehat kita obati, kita kasih makan, setelah sehat kita coba open adopt. Nah kalau tidak ada yang mau open adopt ya kita pelihara sampai besar. Cuma kan kalau siklusnya seperti itu ya nanti kan di rumah pasti tambah banyak kan. Belum lagi kalau betina kan pasti dia nanti kawin, melahirkan segala, walaupun kita udah berusaha kita pisah-pisahkan, tapi kadang ada aja waktunya mereka lolos dan akhirnya kawin gitu. Nah itu kenapa alasan kami pro steril ya seperti itu, biar kami bisa fokus ke makanan mereka juga, curahkan kasih sayang juga, seperti itu sih. Jadi kalau jumlahnya tidak semakin banyak kan kita bisa istilahnya handle-nya lebih enak gitu, bisa lebih terhandle lah oleh kita. Jadi kita kebersihan concern ya, karena kan memang kita bukan sekedar mengumpulkan mereka, tapi kita tidak peduli dengan kebersihan mereka. Mereka juga sekarang pup itu di tempatnya kita sudah sediakan dan tiap hari kita bersihkan. Karena memang sebenarnya idealnya memang kalau sakit sih ya bawa ke dokter hewan ya. Cuma karena jumlahnya banyak, ya kami pribadi ya kami tidak menyarankan yang lain, kami pribadi karena jumlahnya banyak dan keterbatasan biaya, ya kami stok juga ke P3K seperti itu untuk pertolongan pertama untuk kucing. Nah kalau memang kami tidak bisa handle, baru kita bawa ke dokter hewan, ke klinik. Nah karena memang ya tadi kalau memang dananya banyak sih ya idealnya lebih bagus ya kita langsung bawa ke dokter hewan sih, karena memang dananya terbatas dan memang kita bergerak dari perorangan ya. Sebisa mungkin kita coba treatment sendiri. Kalau memang kita tidak sanggup, kita bawa ke dokter seperti itu. Dan ini Nah, awalnya sih memang yaitu tadi supaya tidak bertambah banyak kan, jadi kucing-kucing yang kita selamatkan di jalan, kita carikan rumah yang layak lah, ibaratnya kita sudah banyak nih, jadi kasihan kalau kelamaan di sini gitu, makanya tadi istilahnya foster kan, merawat sementara. Jadi kami rawat sampai sehat. Setelah terutama sudah sehat, kita coba iklankan di media sosial seperti itu sih Mas. Nanti kalau ada yang minat serius,
kita coba hubungi ya. Saya syaratnya sih nggak ribet sih Mas, karena kan memang apa ya, ibaratnya karena juga nanti kedepannya saya akan cek gitu apakah kucing tersebut benar-benar diurus atau tidak. Oh, ada sistem monitoring sendiri ya. ya. Yang wajib itu saya harus datang ke rumah calon adopter. Syaratnya seperti itu. Saya tidak menerima kalau adopter datang ke tempat saya. Alasannya apa? Saya biar mungkin bisa tahu lah keadaannya seperti apa, setidaknya lebih mengenal juga. Nanti kalau sewaktu-waktu saya mau tengok, saya juga tahu rumahnya seperti itu sih. Cuma kalau sampai syarat di atas hitam di atas putih sih tidak sampai seperti itu sih Mas. Takut ribet dibebankan juga ya. Ya, karena saya mikirnya begini, kalau syarat di hitam di atas putih ya kami pribadi ya, kalau yang lain mungkin ya berbeda-beda ya. Sah-sah aja lah ya. Kami pribadi ya apa ya, ibaratnya mereka sudah ada yang mau ngerawat, tidak hidup di jalan, kesulitan cari makan, kita udah bersyukur kayak gitu sih. Jadi saya nggak nerapin aturan yang ribet ya, paling itu aja sih. Adopter harus datang ke tempat kita dan kita sewaktu-waktu akan main juga ke sana dan sewaktu-waktu minta update keadaannya bagaimana, foto-fotonya atau video kayak gitu sih. Berarti adopternya datang sini milih yang mana, ya. Nanti setelah itu nanti Pak Eko ngecek di rumah atau lokasi si adopternya itu. Iya betul, cuma memang nggak semudah kelihatannya sih Mas, karena kan saya ini kan kebanyakan nyelamatin kucing-kucing jalanan, ibaratnya kucing kampung ya. Dalam tanda kutip bukan kucing-kucing bagus, kucing-kucing keras gitu ya. Ya tidak semudah apa? Ya kadang ada yang rezekinya alhamdulillah dapat adopter yang baik, ada juga yang ya memang tidak mendapatkan adopter gitu ya. Ya nggak masalah sih ya, kita pelihara sampai dia di sini sampai dia dapat adopter sih. Sejauh 8 tahun nih, kurang lebih 8 tahun ya. Ini adopternya ada berapa sih yang ini? Ada lebih daripada puluhan? Ada mungkin yang kita mungkin ada sekitar kurang dari 20 sih Mas kayaknya. 20 adopter itu biasa ngambil kucingnya berapa ekor? Ada yang terbanyak ada yang sekaligus 5 Mas. Wow. Ada yang sekaligus 5. Tapi tetap monitoring sampai saat ini mungkin dari 2013-14 lah ya. Itu kan pasti ada adopter ya, satu atau 2 orang. Iya, kita itu tanya perkembangan. Sampai sekarang masih tetap ditanya masih. Oh gitu. Ya tidak sering sih, cuma mungkin ya kan kita takut mengganggu dia juga ya. Cuma mungkin ya sesekali aja gitu ya. Atau kalau kan kita juga kadang-kadang kalau udah sekali 2 kali mungkin ternyata kucingnya sehat, di sana memang disayang. Ya sudah, kita nggak banyak ini juga gitu, kita nggak terlalu sering tanya juga gitu, seperti itu sih. Gitu, tetap ada sistem monitoring sendiri ya sampai sejauh ini ya. Ya cuma ya itu ya apa ya nggak mudah karena kita memang kucing kampung kan, beda kalau misalkan ya mungkin ini ya udah rahasia umum sih kalau di media sosial apa open adopt kucing itu kalau ras wah cepat sekali Mas, banyak orang yang tanya. Tapi ketika kucing kampung pura-pura nggak tahu kayak gitu. Ya kesulitannya di situ juga buat adopsi ya. Ya kesulitan di situ, sedangkan ya memang kita tanpa open adopt kita nggak bisa, memang mereka harus apa ya istilahnya harus di open adopt, karena kan di sini sudah terlalu banyak, nanti mereka akan kurang kasih sayang juga gitu, kurang perhatian juga, karena kan kita hanya terbatas ya tenaga dan biaya juga kayak gitu sih. Jadi harapannya dengan si adopternya lebih kasih sama tempatnya lebih ya. Ya mereka dapat tempat yang lebih bagus, yang baik ya. Kalau realistisnya kami mungkin kalau jangka panjang ada ya Mas ya, kita ingin kalau ada nanti rezeki insya Allah dana yang cukup besar ya kita mau buat tempat khusus sih untuk mereka. Ya tempat khusus untuk mereka, ada perawat khusus untuk mereka, ada dokter khusus untuk mereka. Nah seperti itu kalau jangka panjang ya, tapi kalau jangka sekarang mungkin dengan keadaan ekonomi kami yang masih begini ya, kami lakukan apa yang terbaik buat mereka lah, yang bisa kami lakukan ya seperti itu. Kita coba selamatkan dari jalan, kita coba mereka carikan kehidupan yang lebih layak daripada hidup di jalan, seperti itu sih masalah. Kalau memang apa istilahnya, kalau memang sayang kucing ya, mereka kan makhluk hidup juga, jadi jangan membeda-bedakan jenisnya. Itu pesan saya sih yang pertama, karena mereka juga sama-sama makhluk hidup, butuh kasih sayang dan butuh bantuan uluran kita. Karena kan ya kita lihat di lapangan banyak kucing teraniaya di luaran sana gitu. Kalau memang pengen adopsi ya harus
pertama yang dipersiapkan harus tahu dulu bagaimana cara memelihara kucing yang baik dan benar, seperti itu. Terus selain itu juga harus siap juga sebenarnya, kayak kita nanti sanggup nggak sih kalau dia sakit, kita ada budgetnya nggak sih kalau dia sakit. Jangan hanya seneng-seneng melihara kucing tapi kalau sakit dibuang, seperti itu. Kalau bagus dipelihara, ya itu banyak seperti rata-rata itu. Ya, sebagian besar mungkin ya banyak, seperti itu. Ya banyak Mas, karena nggak sedikit saya nemu kucing-kucing yang apa misalnya bagus ras. Nah tadi saya mungkin ceritakan di awal, ada kucing ras satu itu karena pemiliknya ditelantarkan oleh pemiliknya Mas. Jadi saya nggak beli atau apa gitu, itu pun mungut juga karena sudah ada 2 kucing ras, satunya mati daripada satunya lagi takut seperti saudaranya tidak terurus, dan akhirnya mati, ya saya amankan juga seperti itu. Terus kalau memang ingin menyelamatkan kucing-kucing jalan ya harus siap dananya, karena dananya tidak sedikit, dan harus siap tenaga juga karena kan harus banyak waktu yang harus dicurahkan untuk seperti apa ya, membersihkan kotoran mereka, kasih sayang juga kasih sayang juga kayak gitu. Intinya sayangilah mereka di luar sana, karena di jalan itu kehidupan kucing sangat keras sekali Mas. Kayak gitu sih. Jadi kalau ingin menyelamatkan kucing di jalan harus siap segalanya, juga harus tahu ilmunya juga kayak gitu sih. Makasih sebelumnya Pak Eko ya untuk kesempatannya dan bercerita dan berbagi inspirasi kepada pemirsa Talk Telenews TV ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Sekian dari Dion dan Pak Eko. Terima kasih.